Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Dinda Suryani dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu konsep nuklida dan reaksi inti serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep nuklida dan reaksi inti. Apakah itu? Konsep nuklida. Nuklida adalah istilah penamaan dari inti atom. Inti atom atau nuklida tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun nuklida yang bermuatan listrik positif, dan neutron adalah partikel penyusun yang tidak bermuatan atau netral. Sedangkan reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Bagian A, konsep nuklida dan energi ikat inti. Inti atom tersusun dari partikel-partikel yang disebut nukleon. Suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya disebut nuklida. Nuklida disimbolkan sebagai berikut. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom atau jumlah elektron yang mengelilingi inti, dan nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom atau jumlah nukleon. Yang pertama, defek massa. Dari hasil pengukuran massa inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusutan atau pengurangan massa ini disebut defek massa. Besarnya defek massa dinyatakan dalam persamaan delta M atau defek massa sama dengan Z atau jumlah proton dalam inti atom dikali MP atau massa proton ditambah A dikurang Z atau jumlah neutron pada inti atom dikali Mn atau massa neutron dikurang M inti. Yang kedua, energi ikat inti. Besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan En atau energi ikat per nukleon sama dengan E energi ikat inti dibagi A jumlah nukleon. Menurut hasil pengukuran yang teliti, jika massa 1 SMA berubah menjadi energi setara dengan energi sebesar 931 MeV, jadi 1 SMA sama dengan 931 MeV. Sehingga besarnya energi ikat inti dapat dinyatakan E energi ikat inti sama dengan delta M defek massa dikali 931 MeV. Yang ketiga, gaya ikat inti. Gaya ikat inti bekerja antara proton dan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat, sampai dengan jarak pada diameter inti atom. Dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Akan tetapi, gaya gravitasi dapat diabaikan terhadap gaya elektrostatis. Gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti disebut gaya ikat inti. Nah, yang ke bagian B, reaksi inti. Yang pertama, energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut reaksi inti. Dalam reaksi inti yang terjadi atau terlibat adalah inti atom. Reaksi inti dapat ditulis sebagai di bawah ini. Dalam reaksi inti harus dipenuhi sebagai berikut. Yang A, hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Yang B, hukum kekekalan energi. Energi sebelum dan sesudah reaksi harus sama.
Yang C. Hukum kekekalan nomor atom. Jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Yang D. Hukum kekekalan nomor massa. Jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Untuk menghitung energi yang terlibat dalam reaksi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Yang kedua, reaksi fisi. Fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi dua inti sedang. Fisi dapat dilakukan pada beberapa inti berat dengan cara menembaknya dengan partikel alfa, proton, neutron, dan sinar gamma. Dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan dan selisih massa itu muncul sebagai energi. Selanjutnya yang ketiga, reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi berantai tidaklah mudah karena diperlukan persyaratan tertentu. Syarat tertentu adalah sebagai berikut. Uranium yang digunakan adalah 235U yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%, serta neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup atau termal. Nah, yang terakhir, reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperlukan untuk menggabungkan kedua inti. Energi fusi yang cukup besar dihasilkan oleh matahari. Reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Hal ini disebabkan karena pada reaksi fusi memerlukan energi yang lebih tinggi atau terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Aplikasi konsep nuklida, reaksi inti dalam kehidupan sehari-hari. Reaktor nuklir. Reaktor nuklir menggunakan uranium sebagai bahan bakar nuklir. Dalam reaktor nuklir, terjadi reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.